Pernahkah kalian mendengar tentang sebuah kota gaib yang megah dan modern, berlapis emas, tersembunyi di tengah belantara Sulawesi? Bukan, ini bukan dongeng pengantar tidur. Ini adalah Uwentira, sebuah nama yang membisikkan misteri dan kemewahan tak kasat mata bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Hari ini, kita akan menelusuri lorong-lorong tak terlihat dari kota gaib yang paling terkenal di Indonesia ini. Kisah Uwentira bukanlah cerita baru. Sejak zaman dulu, masyarakat setempat sudah percaya akan keberadaan sebuah kerajaan atau kota supernatural yang tersembunyi di kawasan pegunungan antara kota Palu dan Kabupaten Parigi Motong. Tepatnya di sebuah area yang kini dikenal sebagai kebun kopi. Kalau kalian kebetulan lewat jalan poros Trans Sulawesi di area ini, kalian akan melihat sebuah jembatan kuning ikonik dan sebuah tugu berwarna sama. Nah, disinilah konon gerbang menuju dimensi lain itu berada. Tugu kuning ini bukan sembarang tugu. Banyak yang percaya ini adalah penanda batas antara dunia kita dan dunia Uwentira. Jadi, seperti apa sebenarnya Uwentira itu? Menurut berbagai kesaksian, Uwentira adalah sebuah kota yang luar biasa maju. Gedung-gedungnya menjulang tinggi, jalanannya mulus, dan yang paling mencengangkan, semuanya dikatakan berwarna kuning keemasan. Bukan cat emas, tapi emas murni. Penduduknya, yang disebut sebagai orang bunian atau jin muslim, digambarkan memiliki penampilan fisik seperti manusia biasa. Namun dengan satu ciri khas, mereka tidak memiliki garis vertikal di atas bibir, atau yang kita sebut filtrum. Mereka menjalani kehidupan layaknya kita, memiliki sistem pemerintahan, pasar, dan teknologi yang bahkan lebih canggih dari peradaban manusia. Konon, mereka sering berinteraksi dengan dunia kita, meskipun hanya orang-orang tertentu yang bisa melihat atau merasakan kehadiran mereka. Para penduduk Uwentira ini dikenal sangat ramah, tapi mereka juga memiliki aturan yang sangat ketat bagi siapapun yang memasuki wilayah mereka. Aturan utamanya, dilarang mengambil apapun, bahkan sehelai daun, tanpa izin. Banyak sekali cerita dari mulut ke mulut, bahkan kesaksian langsung dari orang-orang yang mengaku pernah tersesat ke Uwentira. Salah satu kisah yang paling terkenal adalah tentang seorang pekerja konstruksi di era 70-an atau 80-an. Saat itu, pemerintah sedang membangun jalan di kawasan tersebut. Seorang insinyur atau mandor proyek didatangi oleh seorang pria tua berpakaian adat yang sangat rapi. Pria tua itu meminta agar posisi jalan yang sedang dibangun sedikit digeser, karena akan mengenai pintu depan rumahnya. Tentu saja, sang insinyur bingung. Di lokasi yang ditunjuk, hanya ada hutan lebat. Tidak ada rumah sama sekali. Menganggapnya hanya orang tua biasa. Permintaan itu diabaikan. Anehnya, keesokan harinya, alat-alat berat yang digunakan untuk proyek tiba-tiba rusak semua tanpa sebab yang jelas. Kejadian ini berulang terus-menerus. Akhirnya, sang insinyur teringat pesan pria tua itu. Dengan perasaan campur aduk antara takut dan penasaran, ia memerintahkan agar jalur jalan benar-benar digeser beberapa meter. Dan ajaibnya, setelah itu, proyek berjalan lancar tanpa ada gangguan sedikit pun hingga selesai. Cerita lain yang tak kalah heboh datang dari para sopir yang sering melintasi jalur kebun kopi di malam hari. Beberapa dari mereka mengaku pernah melihat cahaya terang benderang seperti kota metropolitan di tengah hutan saat malam buta. Namun, ketika mereka berhenti dan mencoba mendekat, cahaya itu lenyap seketika, hanya menyisakan kegelapan dan suara serangga malam.
Ada juga yang mengaku pernah memberikan tumpangan kepada penumpang misterius. Penumpang itu turun di dekat jembatan kuning, membayar dengan uang kuno atau bahkan koin emas, lalu menghilang begitu saja ke dalam rimbunan pohon. Kepercayaan akan Uwentira begitu mengakar sehingga banyak orang yang melakukan ritual tertentu saat melintasi area ini, terutama di dekat jembatan kuning. Mereka akan membunyikan klakson sebagai tanda permisi atau melempar koin sebagai bentuk penghormatan. Ini adalah cara mereka untuk menunjukkan rasa hormat kepada penghuni yang tak terlihat, berharap perjalanan mereka dilancarkan dan terhindar dari gangguan. Warna kuning menjadi simbol yang sangat lekat dengan Uwentira. Kenapa kuning? Konon, itu adalah warna favorit para penghuni kerajaan gaib tersebut. Itulah sebabnya tugu dan jembatan di pintu masuknya dicat kuning. Menurut cerita, warna ini adalah semacam kode atau penanda bagi mereka. Banyak juga cerita tentang orang yang didatangi dalam mimpi oleh sosok dari Uwentira yang memesan barang-barang dalam jumlah besar, seperti semen, bahan bangunan, atau bahkan mobil. Dengan syarat, semuanya harus berwarna kuning. Tentu saja, pemesan itu akan membayar dengan tunai di muka, seringkali dengan uang yang terlihat baru atau bahkan dengan emas. Namun, di balik kemegahan dan keramahannya, Uwentira juga menyimpan sisi yang membuat bulu kuduk berdiri. Ada banyak kisah tentang orang-orang yang hilang di kawasan ini dan diyakini telah diambil atau terbawa ke Uwentira. Beberapa dari mereka tidak pernah kembali. Ada yang kembali setelah beberapa hari atau minggu dalam keadaan linglung, seolah-olah mereka hanya pergi sebentar. Ketika ditanya, mereka bercerita telah mengunjungi sebuah kota yang sangat indah dan megah, dijamu dengan sangat baik. Namun, mereka tidak sadar bahwa waktu di dunia kita telah berjalan jauh lebih cepat. Salah satu kisah tragis yang sering dikaitkan dengan Uwentira adalah tentang seorang gadis yang konon dilamar oleh seorang pangeran dari sana. Keluarga gadis itu menolak lamaran tersebut, entah karena takut atau tidak percaya. Tak lama setelah penolakan itu, sang gadis jatuh sakit secara misterius dan akhirnya meninggal dunia. Masyarakat percaya jiwanya telah dibawa ke Uwentira untuk menjadi pendamping sang pangeran. Kisah-kisah seperti ini menjadi pengingat bahwa meskipun mereka ramah, dunia mereka dan dunia kita sebaiknya tidak saling mencampuri urusan satu sama lain. Lalu, apakah ada bukti fisik dari keberadaan Uwentira? Tentu saja, secara ilmiah tidak ada. Uwentira ada dalam dimensi kepercayaan, mitos, dan legenda yang hidup subur di tengah masyarakat. Namun, bagi mereka yang percaya, kesaksian dari orang-orang yang mengalaminya secara langsung adalah bukti yang lebih dari cukup. Para spiritualis dan orang-orang dengan kemampuan lebih sering kali mengkonfirmasi keberadaan energi yang sangat kuat di kawasan kebun kopi. Mereka menggambarkannya sebagai sebuah portal atau gerbang dimensi yang dijaga dengan sangat ketat. Uniknya, legenda Uwentira ini tidak hanya menjadi cerita horor atau mistis semata, ia telah menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat Sulawesi Tengah. Ini adalah sebuah kearifan lokal yang mengajarkan kita untuk selalu menghormati alam dan penghuninya, baik yang terlihat maupun yang tidak. Pesan moralnya jelas, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kita harus selalu bersikap sopan dan menjaga adab dimanapun kita berada, karena kita tidak pernah tahu siapa atau apa yang mungkin tinggal di sana bersama kita. Beberapa peneliti budaya melihat fenomena Uwentira sebagai cara masyarakat zaman dulu untuk menjelaskan hal-hal yang tidak bisa mereka pahami, atau sebagai cara untuk menjaga kelestarian alam.
dengan menakut-nakuti orang agar tidak merusak hutan, karena itu adalah wilayah kerajaan gaib. Secara tidak langsung, ekosistem di kawasan tersebut menjadi lebih terjaga. Sebuah metode konservasi berbasis mitos yang ternyata cukup efektif. Jadi, ketika kita berbicara tentang Uwentira, kita tidak hanya berbicara tentang hantu atau jin. Kita berbicara tentang sebuah fenomena sosiokultural yang kompleks. Sebuah perpaduan antara kepercayaan, sejarah lisan, dan kearifan lokal. Ini adalah cerminan dari bagaimana manusia mencoba memahami dunianya, alam semesta, dan tempatnya di dalamnya. Uwentira adalah pengingat bahwa ada hal-hal di luar sana yang mungkin tidak dapat dijelaskan oleh logika dan sains modern, namun tetap memiliki tempat dan pengaruh yang nyata dalam kehidupan manusia. Apakah Uwentira benar-benar ada? Apakah itu hanya imajinasi kolektif yang diwariskan dari generasi ke generasi? Ataukah memang ada sebuah dimensi lain yang berjalan paralel dengan dunia kita, tersembunyi di balik kabut pegunungan Sulawesi? Jawabannya mungkin tergantung pada apa yang ingin kalian percaya. Tapi satu hal yang pasti, kisah tentang kota emas Uwentira akan terus hidup, diceritakan dari mulut ke mulut, membisikkan kemegahan dan misterinya kepada siapapun yang berani mendengarkan. Bagi kalian yang mungkin penasaran dan ingin berkunjung, ingatlah pesan utamanya: jaga sikap, jaga ucapan, dan tunjukkan rasa hormat. Bunyikan klakson saat melewati jembatan kuning. Jangan mengambil apapun, dan jangan pernah menantang atau meremehkan kepercayaan yang ada. Karena entah nyata atau tidak, Uwentira adalah bagian dari warisan budaya yang kaya dan patut kita hargai. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian punya cerita atau pengalaman pribadi terkait tempat-tempat mistis seperti Uwentira di daerah kalian? Coba bagikan di kolom komentar. Saya sangat ingin membacanya. Mungkin saja kota gaib seperti ini tidak hanya ada di Sulawesi. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus membongkar misteri-misteri menarik lainnya bersama-sama. Sampai jumpa di video berikutnya.